Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah. Maka pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan presentasi seminar kami CGP Angkatan 9 dalam seminar kecil dalam penerapan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 29 Padang. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan antaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Padang. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu wakil beserta staf dan Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, pada seminar kami pada siang hari ini kami berkolaborasi dengan anggota CGP Angkatan 9. Saya sendiri Novriwarti Eskom dari SMP Negeri 29 CGP Angkatan 9 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Afrina, CGP Angkatan 9 juga bersama dengan Ibu Novi. Baik, adapun pemaparan materi pada budaya positif ini ada kurang lebih 8 poin. Kami akan melakukan kolaborasi. Kepada Bayu, persilakan dulu. Baik, Bapak Ibu, kita langsung kepada presentasi materi kita yang pertama, yaitu mengenai perubahan paradigma positif dalam konsep penerapan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 29 Padang. Adapun paradigma baru yang akan kami terapkan dalam pembelajaran di lingkungan SMP Negeri 29 Padang, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan atas prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pada pembelajaran ini kita menyesuaikan atas kebutuhan dari peserta didik sesuai dengan perkembangannya dan juga sesuai dengan trilogi psikologi modern agar terdapatnya perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Kebetulan di SMP Negeri 29 Padang sendiri pada tahun 2023 ini merupakan tahun kedua dari sekolah kami melaksanakan kurikulum Merdeka. Pada proyek profil pelajar Pancasila diharapkan 6 dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila tercapai hendaknya terhadap murid, yakni sesuai dengan perkembangan pembelajaran dan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian Bapak Ibu, kita selaku peserta didik, kita mengantisipasi adanya teori kontrol kita terhadap peserta didik kita, di mana pada masa sebelumnya, sebelum masuknya kurikulum Merdeka, di mana guru merupakan subjek dari proses pembelajaran itu sendiri. Setelah kami memahami pemahaman akan filosofi pengajaran dari Ki Hajar Dewantara, yakni selaku Bapak Pendidikan Nasional kita, maka ilustrasi kita menyatakan bahwa kontrol kita terhadap murid ini kalau bisa subjeknya berada pada murid. Kemudian cara kita mengkritik terhadap murid kemudian menumbuhkan rasa bersalah sehingga mengakibatkan karakter yang tidak baik kepada anak kita. Kemudian sedikit ilustrasi Bapak Ibu di sana pada slide bahwa kita selaku orang yang dianggap dewasa ini memiliki kekuatan untuk memaksa anak-anak kita. Kemudian kita saat sekarang ini bagaimana caranya melalui pembelajaran dapat memberikan penguatan yang memberikan efek positif dan bermanfaat sehingga kesannya kita selaku guru tidak memaksakan kehendak kita dalam proses pembelajaran. Di mana pada filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa sekolah ini adalah tempatnya berkembangnya benih-benih kebudayaan. Artinya bukan dalam bentuk konteks budaya seni, tapi adalah budaya-budaya positif, pembiasaan-pembiasaan yang dapat dijadikan hal-hal yang bermanfaat bagi anak kita. Kemudian Bapak Ibu,
Untuk mengubah paradigma, menstimulus respon pendekatan kita terhadap teori kontrol tersebut, ada dua konsep ya Bapak Ibu, ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Di mana pada stimulus respon ini kita menstimulasi kebutuhan anak didik kita, kemudian kita melihat semua orang itu dalam kategori sama rata. Lalu kita berusaha untuk mencoba orang agar mereka memiliki pandangan yang sama terhadap kita. Kemudian perilaku yang buruk tadi dilihat sebagai salah satu kesalahan. Lalu ada orang lain bisa dapat mengontrol diri kita sendiri. Nah, maka dalam teori kontrol dijelaskan bahwa asalnya realisasi kebutuhan kita itu atau kebutuhan masing-masing peserta didik itu berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian orang memandang kita memiliki suatu gambaran yang berbeda karena manusia itu adalah makhluk yang unik. Sementara kita berusaha memahami akan pandangan orang lain terhadap dunia dan bagaimana semua orang berperilaku memiliki tujuan. Jadi di sini pada paradigma stimulus respon pada teori kontrol ini menjelaskan bagaimana cara atau tahapan orang dalam menilai kita selaku guru yang menjadi pembimbing pembelajaran anak, sehingga kita didapatkan mampu menciptakan sistem kolaborasi yang baru, menciptakan model-model berpikir yang menyenangkan bagi murid. Lalu Bapak Ibu semua, pada pertemuan kita kali ini kita menanamkan tentang budaya positif. Adapun budaya positif ini sedikit kami jelaskan ya Bapak Ibu. Budaya positif ini berasal dari asal kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu kepada disiplin diri sendiri, sehingga kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif ini Bapak Ibu, kalau bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian disiplin positif ini setelah kita terapkan pada diri kita sendiri, kita optimalkan atau realisasikan ke dalam proses pembelajaran kita terhadap peserta didik kita. Kemudian dalam penerapan disiplin positif kita terhadap peserta didik, kita berharap bahwa disiplin ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran untuk memberdayakan murid agar mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab tanpa kita mengharapkan adanya imbalan ataupun memberikan ancaman atau hukuman terhadap disiplin yang kita terapkan. Jadi kita berupaya disiplin tersebut kita jalankan, tetapi murid yang menjalaninya bersedia dengan sangat senang hati tanpa ada unsur keterpaksaan. Nah, dari disiplin positif ini Bapak Ibu, kita melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai-nilai yang kita sepakati secara bersama murid, tetapi lepas dari yang namanya unsur adanya unsur keagamaan, unsur bahasa maupun latar belakang pendidikan seseorang. Nah, contoh dari nilai kebajikan yang dapat kita terapkan pada sebuah instansi ataupun organisasi baik di sekolah maupun di lembaga masyarakat lainnya. Pertama, mengenai penerapan nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila ini kita terapkan kebajikannya yaitu adanya dimensi yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, dimensi kedua. Kemudian dimensi ketiga, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, itu dari profil pelajar Pancasila. Kemudian ada nilai kebajikan dari program IBO Primary Years, di mana di sana dijelaskan bahwa nilai-nilai kebajikan itu keluar dengan adanya rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati, keingintahuan
kepercayaan diri, dan adanya komitmen dalam organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir, sebagai nilai kebajikan kita ada dari lembaga Indonesian Heritage Foundation menyatakan adanya 9 pilar karakter yang dapat ditanamkan dalam penanaman nilai-nilai kebajikan, yaitu adanya nilai kebajikan terhadap cinta kepada Tuhan, kemudian cinta terhadap ciptaan dan kemandirian, bertanggung jawab, kejujuran, kemudian diplomatis, dermawan, sampai ke toleransi. Nah, Bapak Ibu semua, nilai kebajikan inilah yang kita upayakan, kita terapkan, dan kita tanamkan di dalam organisasi kita, yakni di SMP Negeri 29 Padang. Kemudian Bapak Ibu, kita menjelaskan sesi berikutnya, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini kami jelaskan sedikit Ibu, merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia guna mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis, di mana tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Salah satu contoh dari kebutuhan dasar manusia ini, pertama kebutuhan secara fisik, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan doa. Lanjut Bapak. Nah, menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia, yakni adanya kebutuhan akan penguasaan, kemudian kebutuhan terhadap kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk bertahan hidup, dan kebutuhan akan kebebasan. Nah, saya contohkan sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Di dalam kelas kita ada satu orang murid, di mana murid tersebut asik dengan dirinya sendiri. Sebenarnya murid ini memancing akan kebutuhan dasarnya dia terhadap guru tersebut. Kadang ada anak itu ibunya, dia sukanya di saat kita menerangkan pelajaran, dia sukanya menggambar saja. Nah, tujuannya apa? Supaya dia didekati oleh guru tersebut, supaya ibu guru tersebut menghampiri dia, bertanya kepada dia, menanyakan mengenai gambar yang dia punya. Kan seperti itu. Pengalaman ini terjadi pada kami. Ada satu siswa yang ketika saya praktikum di dalam laboratika, kemudian siswa ini kami ajarkan mengenai PowerPoint, tetapi yang dibuat lain, temanya berbeda dengan yang lain. Tujuannya apa? Supaya kami selaku guru mendekatinya dia. Tujuan saya mendekati dia supaya dia dapat bertanya mengenai hal-hal lain, mengenai aplikasi lain di situ. Jadi di sini ada suatu rasa dia, kesenangannya dia, supaya dia dekat dengan gurunya. Ah, berarti salah satu dari kebutuhan dasar siswa ini dia tonjolkan di sini. Nah, begitu pula dengan kita selaku pendidik Bapak Ibu, ada beberapa kebutuhan dasar kita yang ingin kita penuhi agar kita mampu untuk membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran kita. Salah satunya pertama penguasaan. Kalau Bapak Ibu sendiri tidak menguasai materi yang kita ajarkan, tidak menguasai konsep atas pendidikan yang kita ajarkan kepada anak kita, tentu capaian pembelajaran kita tidak tepat sasaran terhadap anak kita. Lanjut Bapak Dimas. Nah, untuk meningkatkan kebutuhan dasar ini Bapak Ibu, ada motivasi kita agar kita dapat melakukan peningkatan terhadap perilaku kita selaku insan manusia. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan kita atas hukuman, atas suatu kebijakan dari sebuah pembelajaran. Misalnya dibuatkan suatu komitmen, kalau dilanggar kita akan mendapatkan hukuman. Maka untuk itu hal-hal yang memotivasi ini perlu untuk ditindaklanjuti. Kemudian ada pula motivasi dari perilaku manusia ini mendapatkan imbalan untuk penghargaan diri dari orang lain ketika dia melakukan suatu tindakan. Lalu yang terakhir, untuk menjadi orang yang ingin mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, ini sudah poin yang ke-5. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru dalam proses kegiatan pembelajaran ya Bu Ayu ya.
Yang pertama, seperti yang di awal tadi, ada namanya guru yang sukanya membuat peserta didik jadi siswa karena tindakan guru tersebut yang suka melakukan penghukuman, jadi bersikap sebagai penghukum. Lalu yang kedua, guru ini ada yang memiliki posisi kontrol membuat rasa bersalah. Lalu yang ketiga, ada sebagai teman. Yang keempat, ada guru ini sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tersebut, maka dapat kita harapkan dari kasus-kasus siswa kita yang berada di sekolah. Pertama tadi sebagai posisi penghukum, maka kita selaku guru ini diharapkan terhadap anak-anak didik kita buatkan pada tampilan slide ini contoh kasus guru yang bertindak sebagai pemberi penghukum terhadap anak. Contohnya adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu salah satu contoh kalimat kita kalau kita dianggap sebagai guru yang bertindak sebagai posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua, contoh terhadap kasus guru yang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Contoh kalimatnya, berapa kali Bapak guru harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, itu contoh kalimat kita selaku guru yang membuat rasa bersalah. Nah, kepada guru yang bertindak sebagai posisi sebagai teman, beberapa kalimat dalam kasus mereka mengungkapkan dengan kata ayo, ayolah yang tertib, buat Bapak guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi kata-kata ayo dalam menegur siswa ini itu memposisikan kita sebagai guru teman. Nah, kemudian contoh kasus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kita tanyakan kepada anak. Lalu yang terakhir harapan kita adalah guru ini sebagai manajer. Nah, kita gali kesalahan tersebut pada anak. Contoh kasusnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Nah, dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, kalau kita sebagai penghukum, itu efeknya terhadap anak akan menjadi seseorang yang rendah diri, kemudian tidak percaya diri. Kemudian pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, murid akan merasakan dia kecewa, kemudian bahkan membuat anak-anak ini menjadi anak yang tidak bisa mampu bersosialisasi dengan baik terhadap anak-anak didiknya. Nah, kalau kita memposisikan kita sebagai teman, terkadang anak ini kurang menghargai kita karena dia menganggap kita selevel dengan dia. Nah, kalau sebagai pemantau, efeknya kepada anak ini akan takut kepada guru ini. Nah, jadi pada posisi kontrol yang mana guru ini sebaiknya berada, Bapak Ibu? Nah, kita sebaiknya berada pada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, pada sisi ini kita meminta anak mampu memanajemen dirinya sendiri agar mampu bertindak dengan baik, mampu berpikir dengan apa yang telah mereka lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami dan tim kolaborasi kami, yakni kepada Ibu Ayu. Kepada Ibu Ayu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada 5 posisi kontrol yang telah dijelaskan oleh Bu Novi tadi. Yang pertama yaitu posisi penghukum, yaitu di mana seorang guru itu apapun kesalahan anak kita harus dihukum. Jadi istilahnya kalau dalam kelas itu gurunya killer, ya kan Bapak Ibu. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Jadi saya jelaskan sedikit dulu. Penghukum itu seperti kamu harus melakukan ini, kamu harus berdiri di sini. Nah, itu posisi penghukum. Kita posisi itu biasanya terjadi mungkin ketika mungkin emosional kita tidak terkontrol. Nah, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Contohnya seperti ini, ayolah nak,
nanti ibu kalau kamu tidak mengerjakan, nanti ibu dimarahi sama kepala sekolah atau alasan apapun sehingga anak itu merasa bersalah dengan kesalahan yang dia lakukan. Nah, yang ketiga, posisi teman. Posisi teman mungkin terkadang kita bisa di kelas itu menganggap sebagai teman. Ayolah demi ibu, demi bapak, lakukanlah pekerjaan ini biar kamu bisa mengerjakannya. Nah, yang keempat itu posisi pemantau. Pemantau itu dalam artian kita tidak sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Jadi kita mengontrol anak-anak ini dalam posisi disiplin anak-anak. Nah, yang biasanya kita harus wajib itu dalam posisi manajer, di mana kita mengayomi anak-anak, tidak menghakimi, tidak menghukum, tapi kita sebagai manajer. Contohnya seperti ini, kita anak melakukan sebuah kesalahan. Nah, kita berikan motivasi bahwa membuat suatu kesalahan itu biasa, misalnya seperti itu. Atau kita memotivasi dengan adanya, kalau seandainya anak bersalah, kita berikan konsekuensi dari kesalahan siswa tersebut. Jadi yang harus kita dapatkan dari seorang guru itu seharusnya posisi pemantau dan manajer kalau kita sebagai seorang guru. Oke, next. Nah, ini contoh posisi penerapan kasus-kasus yang tidak lengkap saat upacara. Yang pertama yang tadi penghukum, patuhilah aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, seperti itu penghukum. Nah, yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, bapak kecewa sama kamu. Teman, ayolah yang tertib buat bapak ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, yang ketiga memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya yang tadi. Jadi memantau itu konsekuensinya apa? Lalu manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi ketika anak merasa melakukan sebuah kesalahan, jadi kita tanyakan, kira-kira dari kesalahan itu apa yang bisa kamu perbaiki? Nah, bagaimana solusinya dari permasalahan yang terjadi? Jadi kita seorang guru tidak harus langsung menghukum anak atau mencatatnya. Jadi kita tanya dulu apa permasalahannya, lalu bagaimana anak menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, jadi di antara dua ini kita seharusnya di posisi pemantau dan manajer. Yang lebih bagus lagi yaitu posisi manajer. Next. Nah, selanjutnya itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas mengapa? Keyakinan kelas mengapa tidak peraturan? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm contohnya pada saat kendaraan roda 2 motor? Nah, kenapa harus ada peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Jadi kalau keyakinan kelas, kita itu membuat prosedur dengan murid, buat aturan, ada suatu diskusi bersama, yaitu membuat suatu keyakinan kelas. Beda dengan peraturan lebih ke kita yang membuat dan memberikan kepada peserta didik kita. Nah, ini ada contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Seharusnya urutan dari membuat keyakinan kelas, yang pertama itu kita memberikan kesempatan kepada siswa, kira-kira apa keinginan dari keyakinan kelas yang akan mereka buat. Terserah mereka akan membuat keyakinan seperti apa. Kita rincikan, kita list, kita diskusikan dalam suatu kelas, lalu nanti kita rumuskan. Nah, rumuskan dari keyakinan kelas itu ada berbentuk positif dan negatif kalimatnya. Nah, kalimat yang positif, misalnya negatif contohnya, janganlah kamu berlari di koridor. Nah, kalimat yang seperti itu harus berubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya apa? Janganlah kamu berlari dirubah jadi apa contohnya? Eka.
Ya, misalnya janganlah berlari di koridor. Jadi yang positifnya berlarilah, berjalanlah di koridor dengan baik. Oke. Jadi berdasarkan dari kalimat-kalimat positif itu kita akan mendapat sikap atau nilai-nilai dari kebajikan tersebut. Misalnya berjalanlah di koridor dengan benar. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Misalnya disiplin. Nah, berdasarkan dari rumusan-rumusan keyakinan itu bisa nanti kita tinjau kembali dengan siswa udah benar apa belum yang kita buat. Baru nanti ada kesepakatan atau keputusan dari keyakinan kelas tersebut. Nah, setelah kita merumuskan, kita itu menempelkan keyakinan kelas sehingga peserta didik bisa membaca dari keyakinan yang kita telah rumuskan. Nah, contohnya seperti ini, keyakinan kelas 8 SMP 29 Padang. Disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerjasama, selalu menerapkan 5S, membaca, menulis sebagai budaya literasi, menghargai guru dan berbicara. Jadi di sini tidak ada kita menggunakan kata jangan atau tidak. Jadi harus kalimatnya berupa kalimat positif yang kita berikan kepada siswa kita. Oke, next. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Yang berikutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kita tidak perlu membuat banyak-banyak aturan yang bisa menyebabkan mungkin si anak bingung dengan aturan yang kita buat. Jadi cukup sedikit saja atau sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Berupa pertanyaan universal secara keseluruhan, mungkin keyakinan kelas yang terjadi secara universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, seperti yang disampaikan tadi, di mana kondisi dan lingkungan sekolah, jadi seperti itulah keyakinan kelas yang akan kita buat. Nah, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga sekolah kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, ini yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Ada yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses bagian dari proses pembelajaran. Yang validasi yaitu validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi semua suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang menanyakan keyakinan, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi yang intrinsik serta mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contohnya ada sebuah kasus. Misalnya kasus si anak tentang disiplin terlambat ke sekolah. Nah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama kita stabilkan identitas dulu. Misalnya si anak terlambat ke sekolah, kita tidak langsung memarahi si anak. Kita bawa ke suatu ruangan, kita berdua, kita tanyakan, kenapa kamu terlambat? Lalu kita stabilkan, melakukan sebuah kesalahan itu biasa. Jadi kita stabilkan dulu atau membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ibu juga pernah melakukan seperti itu. Misalnya kita sampaikan kata-kata kepada peserta didik.
Nah, menggeser identitas gagal ke identitas sukses bagian dari proses pembelajaran. Yang tadi disampaikan, setiap manusia itu pernah berbuat salah. Jadi, bagaimana kita sebagai seorang peserta didik belajar dari proses kesalahan kita tersebut. Oke, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan si siswa yang terlambat tadi, kita validasi tindakan yang salah. Pasti kamu ada alasan kenapa kamu terlambat. Nah, kita dengarkanlah kira-kira alasannya apa. Misalnya mungkin dia bermain HP hingga larut malam dan terlambat datang ke sekolah. Nah, selanjutnya kita tanya, berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi guru menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kita tanya alasannya kenapa? Pasti ada alasan yang terjadi ketika si anak membuat suatu kesalahan. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Contohnya, kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu salah apa benar? Nah, jika nak menjawab salah, kira-kira apa keyakinan kelas yang mana? keyakinan kelas yang dilanggar? Nah, kita kan tadi telah belajar tentang keyakinan kelas. Otomatis si anak akan menjawab tentang ini Bu, disiplin, dia jawab. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki dari kesalahan yang kamu buat? Nah, pasti si anak menjawab dengan alasan dia, saya akan mengatur waktu dalam bermain HP. Nah, saya akan tidur lebih awal agar tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, kira-kira seperti itu menanyakan keyakinan sehingga anak-anak bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi kepada peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, dari paparan materi kami pada seminar kecil ini, kita memang dihadapkan pada lingkungan pendidikan di mana anak didik kita ini akan berada pada situasi yang situasional dengan segala macam tingkah polanya tersebut. Nah, kita selaku guru akan mampu berada pada posisi yang mana. Baik Bapak Syapriadi, ada pendapat mengenai segitiga restitusi? Mungkin pengalaman Bapak dalam menangani siswa terlambatkah atau siswa yang menimbulkan pembinaan khusus di dalam kelas? Karena di awal ya Bapak Ibu, ketika kita mengajar di dalam kelas, kita lakukan dulu sebuah metode keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas tadi telah dirubah, maka kita selaku guru akan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman apa Bapak yang pernah Bapak rasakan? Silakan Pak Seth. Ya. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Mungkin selama ini ya, terima kasih. Begitu berharga sekali saya bisa hadir dalam seminar kecil ini. Dikarenakan begitu banyak ilmu dan pengetahuan yang saya dapati. Sebenarnya setelah saya dapat ini, sebetulnya saya merasa saya itu berarti ego Ibu. Selama ini saya itu hanya mungkin berposisi kepada si penghukum kayaknya. Karena saya pengen bagaimana bentuk yang saya lakukan itu ya bertindak ya seminar saja gitu kan, sesuai tapi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka ketika anak terlambat ataupun tidak membuat PR, ya aturannya itu beda lagi, mungkin berdiri ataupun push up atau squat jam gitu kan. Berarti posisi saya selama ini saya sadari adalah sebagai penghukum. Nah, alhamdulillah dengan adanya materi ini begitu apik ya, dan juga banyak ilmu yang saya dapati. Mungkin kita itu ada berapa 5 kontrol tadi ya Bu ya. Jadi yang posisi yang manajer yang harus kita terapkan di sekolah kita. Mungkin itu Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat bangga sekali ya Bu Ayu ya, karena ada respon positif dari penerapan seminar budaya positif kita. Dan kami berharap kita semua Bapak Ibu guru hebat
mampu memposisikan diri kita sebagai manajer, bagaimana kita bisa melakukan restitusi segitiga restitusi dalam pendidikan anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu, guru SMP Negeri 29 Padang, demikian pemaparan kami dalam seminar mengenai penerapan budaya positif ya Bu Ayu. Mudah-mudahan kita mampu memposisikan diri kita terhadap posisi yang terbaik guna mewujudkan pendidikan emas bagi anak-anak kita, karena pendidikan berada di tangan kita selaku guru. Penutup Bu Ayu, silakan. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang bisa menerapkan budaya positif kepada lingkungan sekolah kita, dan kita menjadi guru yang memanajeri anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa sukses ke depan nantinya sesuai dengan minat dan bakat siswa. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ibu, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa di awal tahun ajaran baru biasanya kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ada anak ibu yang tahu? Ada yang tahu? Dijelaskan sedikit ya. Keyakinan kelas ini sama dengan peraturan. Peraturan ini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang kedisiplinan, tentang kelancaran suatu kegiatan agar kita terarah, terpandu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, keyakinan kelas ini merupakan salah satu aturan-aturan yang kita buat, yang kita sepakati bersama, anak ibu yang merancang, yang akan melaksanakannya. Nah, dari keyakinan tersebut kita uraikan beberapa kata-kata yang nanti akan anak ibu jelaskan. Nah, dalam keyakinan kelas itu ada cara metode pembuatannya. Kata-katanya misalnya tidak harus begini, tidak harus begini, tapi harus dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Contoh, peraturan sekolah ada diantaranya seperti kita hadir datang tepat waktu. Nah, berarti kita apa kalimat positif dari sebuah keyakinan tersebut? Berarti apa? Disiplin datang tepat waktu. Gitu ya. Atau dilarang membuang sampah. Itu kan kata-kata yang belum kalimat positif. Kalimat positifnya apa? Menjaga kebersihan kelas. Oke anak ya, jadi hari ini kita buatlah keyakinan kelas. Anak ibu yang nanti akan merancang, ibu akan berikan kertas tersebut Ananda isikan, Ananda tuangkan ke sana apa harapan-harapan anak ibu atau kalimat-kalimat anak ibu dalam mewujudkan pembelajaran yang baik. Baik, kita mulai anak ibu. Baik anak ibu, sesuai dengan arahan ibu tadi, kita akan membuat keyakinan kelas kita, di mana Ananda nanti akan menuangkan ke dalam sticky yang akan dibuat. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan ya Nak ya, yang akan dibuatkan ke dalam sticky note ini adalah kalimat-kalimat positif. Contoh tadi apa? Kalau kalimat negatif itu contohnya dilarang membuang sampah di kelas. Nah, itu kan kalimat negatif itu. Nah, bagaimana kalimat negatif itu tadi dituangkan ke dalam kalimat positif? Artinya apa? Jagalah kebersihan kelas. Tahu, dilarang terlambat masuk tepat pada pukul 7. Nah, kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu di awal pembelajaran. Oke nak? Baik, sticky note-nya ibu bagikan. Dalam sticky note ini silakan Anda ibu menuangkan kalimat positif yang akan kita sepakati dalam perancangan kalimat di dalam keyakinan. Silakan satu, silakan penanya, silakan mulai memikirkan apa yang kira-kira kebutuhan saya agar proses
merancang keyakinan kelas ini dapat kita buat sebaik mungkin. Ayo nak, silakan tulis. Buat judulnya dulu, keyakinan kelas. kita semua akan menyimpulkan apa saja dari kalimat yang anak ibu tuangkan menjadi kesepakatan. Sebentar, ya.
menjaga kebersihan kelas. Ya. Kemudian yang kedua ada hadir tepat waktu sebelum bel dibunyikan. Kemudian yang ketiga mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Yang keempat keyakinan kelas kita saling menghormati, menghargai dan saling berbagi. Yang keempat saling menghormati, menyantuni, kemudian tidak boleh membuli waktu. Hari ini kita sudah mensepakati, untuk itu kita yang membuat, kita yang akan menjalani. Mudah-mudahan kesepakatan ini kita jalankan secara bersama. Itu akan tuangkan kesepakatan kita ke dalam buku dokumen ibu sebagai bukti bahwa anak ibu menyepakati keyakinan kita. Jadi kita akan mengumpulkan tanda tangan atas kesepakatan itu. Oke, aplaus untuk kita semua. Baik, Anda semua ini sebagai bukti administrasi dalam kelas. Jadi Anda nanti akan menuangkan kesepakatan yang dirancang tadi ke dalam buku penanda tanganan dokumen kelas. Baik, secara bergiliran ya, Anda akan ke depan menandatangani keyakinan kelas kita. Ayo naik dari depan. Silakan bernama, yang terakhir, ayo. Tiga lagi pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilawini Syaburman dari kelas 95. Perasaan saya sangat senang. Semoga kami bisa melaksanakan keyakinan kelas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Altafinisa Jandra dari kelas 95. Perasaan saya sangat senang setelah melaksanakan keyakinan kelas. Semoga kami bisa melaksanakan keyakinan kelas ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza Abdullah. Saya berasal dari kelas 95. Perasaan saya sangat senang setelah melaksanakan keyakinan kelas ini. Semoga kami bisa melaksanakan keyakinan kelas ini dengan lebih baik lagi.
Sari tahu kenapa Ibu panggil ke ruangan Ibu? Maaf Bu, saya Mbak Ape karena ada keperluan penting. Berarti masalahnya kemarin itu HP Sari Ibu kan? Iya. Siapa yang di keperluan penting apa? Karena keluarga Sari, salah satu keluarga Sari masuk rumah sakit. Jadi gunanya HP yang dibawa itu apa ya? Yang telepon keluarga. Ini HP yang dibawa itu digunakan untuk menghubungi salah satu keluarga. Berarti kesepakatan kelas apa yang sudah Sari langgar? Membawa HP. Membawa HP ke sekolah. Jadi kedepannya apa yang harus Sari perbuat? Tidak bawa HP ke sekolah lagi. Main di pas pelajaran. Yakin kesepakatan kita yang sudah kita bincang yang baik kan kita baik untuk kedepannya nanti tentu akan menjalankan patuh akan aturan sekolah, patuh akan kesepakatan depan jangan dibawa lagi hatinya ya. Mari ke kelas ya. Sendiri. Gitu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita mengenai tata negara Syria. Assalamualaikum. Tugasnya dengan saya ya. Hari ini kenapa Ibu panggil? Tahu. Jadi pagi menjelang. Iya. Kenapa Ibu menjelang? Ini ngadain tugas kayak kemarin malam, Bu. Kenapa sampai tugasnya tidak bisa dikerjakan? Karena lupa. Schedule yang baik tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan yang telah itu atas kesalahan berarti kesepakatan kelas setelah itu Tidak boleh. Kalau yang namanya itu bulan 7 itu ada dengan saya 2 kali di absen. Iya. di kedepannya kita bakal Jadi baik kalau bisa ibu antar ya. guru mudah-mudahan ibu jadi anak yang baik Dia harus secara luar di kelas. menyepakati Ya, kesepakatan memang sudah saya enak ya sama sekretarisnya. Kami juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan pengalaman ketika melakukan kesalahan karena membawa HP ke sekolah. Ibu Novi mampu mengidentifikasi kesalahan tersebut dan mencari jalan keluar. Kedepannya saya akan menjalankan disiplin ke sekolah sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Terima kasih Ibu Novi telah membimbing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.